Bab 4321. Armor Dewa Klan Sisik Naga. Dengan cara ini, akan langsung terlihat siapa pemenangnya. Tetua rambut putih mencibir. Selama punggung Erikin tertusuk, Reiki Rikolong akan masuk dan goncangan ringan dapat segera melukai organ dalam Erikin. Setelah itu, tidak peduli seberapa kuat kekuatannya, jika meridian dan organ dalam hancur, apakah dia masih memiliki kekuatan untuk bertarung? Bahkan jika Erikin menanganinya dengan tidak benar, dia mungkin akan langsung mati. Tidak perlu menggunakan trik sama sekali, apa yang perlu kita khawatirkan. Ketika Erikin menyetujui pertarungan ini, tidak ada ketegangan tentang hasilnya. Kekuatan yang mulia saja sudah cukup untuk menghancurkan orang ini. Rikolong juga tersenyum penuh kemenangan. Roh naga sisik, telapak tangan raksasa, bahkan kekuatan suci pedang raksasa itu hanyalah sebuah tipuan. Untuk membunuh lawan, yang diperlukan hanyalah satu tebasan pedang. Bilah pedang abadi telah jatuh di punggung Erikin. Reiki Erikin langsung hancur oleh ujung yang tajam dan pakaiannya beterbangan. Mati untukku. Merasa ujung pedang telah mendarat di kulit Erikin, mata Rikolong dingin dan dia menusuk dengan keras. Lalu, senyuman di wajah Rikolong membeku. Seperti yang diharapkan, adegan di mana pedang abadi langsung menembus tubuh Erikin, tapi adegan berdarah tidak muncul. Ada suara lembut. Bilahnya sendiri sepertinya bertabrakan dengan sesuatu yang sangat keras dan dia tidak bisa memasukinya sama sekali. Mata Rikolong melebar karena melihat warna emas khusus pada kulit Erikin. Sinar emas ini seperti cairan, perlahan merembes keluar dari kulit Erikin dan memadat menjadi lapisan emas. Apa ini? Pedang tajam bergerak lagi. Pakaian Erikin benar-benar hancur dalam sekejap, hanya menyisakan tubuhnya yang sempurna di depan semua orang. Namun, pada kulit Erikin, kilau emas yang mengalir mulai menyebar, yang terlihat sangat tipis, tetapi sangat keras. Cahaya keemasan ini, melekat pada Erikin, muncul di depan Rikolong seperti baju besi lunak yang luar biasa. Emas itu seperti air yang mengalir dan semua iblis adalah ilusi. Ini. Mata Rikolong melebar dan telinganya berdenging, seperti disambar petir. Saat berikutnya, pisau Yoyang milik Erikin juga mendarat di bahunya. Demikian pula, meskipun pisau Yoyang tingkat 4 sangat tajam, itu tidak bisa menembus armor dewa tingkat 5 yang dikenakan oleh Rikolong. Keduanya mundur hampir bersamaan. Sekali lagi, mereka terbagi rata dan semua kultivator yang menonton di luar pulau pun terkejut. Orang ini benar-benar memiliki armor dewa tingkat 5. Benar, itu sudah pasti peringkat kelima. Kalau tidak pasti tidak akan bisa memblokir serangan pedang abadi yang mulia. Hanya saja Rikolong memiliki klan naga sisik sebagai pendukungnya, jadi wajar saja dia memiliki pedang abadi kelas 4 dan alat pelindung kelas 5. Tapi Erikin ini juga memiliki tingkat barang yang sama dengan pangeran dari klan naga sisik. Rikolong menarik pedangnya dan melihat ke bawah pakaiannya dengan wajah cemberut. Pada armor ungu emas miliknya, sebuah tanda muncul di atasnya, yang merupakan bukti yang ditinggalkan oleh pisau Yoyang yang baru saja lewat. Melihat Erikin lagi, pedang abadi yang sama tajamnya dan ujung pedang dengan kekuatan spiritual tidak meninggalkan jejak apapun pada baju besi emas lembut Erikin. Ini menunjukkan bahwa armor dewa pada Erikin tidak hanya peringkat kelima, tetapi juga lebih kuat dari perisai emas miliknya. Tapi ini bukan yang terpenting, yang lebih penting adalah kemunculan perisai emas pada Erikin ini. Katakan padaku, dari mana datangnya armor dewamu? Rikolong tidak segera bergerak, tetapi bertanya dengan wajah muram. Aku memungutnya, kata Erikin dengan asal.
Mengapa dirinya merasa perhatian Rikolong saat ini semua tertuju pada perisai emas? Apalagi Rikolong baru saja mengatakan bahwa emas itu seperti air yang mengalir, semua setan adalah ilusi. Apakah dia berbicara tentang perisai emasnya? Memungutnya, Rikolong mengerutkan kening beberapa kali. Perisai emas mengalir, darah setan akan membentuk. Tidak heran kamu bisa menumbuhkan sayap klan iblisku sebelumnya dan bisa terus mengerahkan kekuatan dari berbagai garis keturunan klan iblis. Apakah kamu tahu bahwa ini adalah harta leluhur klan naga sisik? Rikolong berkata dengan marah. Barang milik klan naga sisik. Eric Kin juga mengangkat alisnya. Saya tidak menyangka baju besi saya memiliki hubungan dengan klan naga sisik. Tidak heran Rikolong bereaksi begitu kuat. Ini adalah item klan naga sisik saya, harta karun yang diwarisi dari setiap generasi kaisar naga sisik. Serahkan segera kepadaku dan juga berikan satu kekuatan suci, maka aku dapat mengampuni kamu. Rikolong berteriak dengan penuh semangat dengan mata merah. Dirinya adalah pewaris klan naga sisik, tetapi belum tentu benar-benar dapat mewarisi kaisar naga sisik. Tidak jarang di klan iblis ahli waris dihapuskan karena melakukan kesalahan atau darah keluarga lain naik dan mengalahkan ahli waris aslinya. Namun, jika dirinya bisa mendapatkan kembali perisai emas, itu setara dengan memiliki barang asli kaisar naga sisik ortodoks, dan itu adalah kontribusi yang besar. Bahkan jika dirinya membuat beberapa kesalahan di masa depan, tidak ada yang berani mencabut posisi kaisar naga sisik dari dirinya. Kamu mau ini? Boleh. Eric Kin tersenyum dan meremas perisai emas di tubuhnya. Rikolong tiba-tiba menjadi sesak napas. Tunggu saja, ketika kamu mati, aku akan memberikannya kepadamu di kehidupan selanjutnya. Lelucon, perisai emas didapatkan Eric Kin dengan mempertaruhkan nyawanya. Bagaimana dia bisa memberikannya karena kata-kata Rikolong yang sedikit? Rikolong kira siapa dirinya, di mana hanya beberapa patah kata sudah bisa membuatnya menundukkan kepala. Kamu berani mempermainkanku? Wajah Rikolong langsung tertutup embun beku. Tidak masalah jika kamu tidak menyerahkannya. Bagaimanapun juga rasanya lebih baik ketika mengambilnya dengan tangan sendiri. Kali ini, Rikolong tidak menyerang lagi, tetapi duduk dengan dingin. Rikolong yang duduk memberi Eric Kin perasaan yang lebih berbahaya. Gelombang aura hitam dan merah terpancar dari tubuh Rikolong dan membubung ke langit. Pada saat ini, Rikolong tampaknya telah menjadi kuali dan aura dalam jumlah besar menyebar dan memadat dengan liar di langit. Setengah dari langit ditutupi dengan warna hitam dan merah ini. Cahaya seluruh pulau diselimuti oleh aura ini dan menjadi gelap. Segera, di atmosfer hitam dan merah yang kental, dua cahaya tiba-tiba menyala. Kedua lampu merah ini seperti dua mata, menatap ke bawah ke tanah, ke arah Eric Kin. Segera setelah itu, kabut mulai bergetar terus-menerus, mengubah bentuknya. Pada akhirnya, roh naga sisik dengan ukuran lebih dari 100 kaki, terbentang di antara langit dan bumi, meraung mencengangkan. Suara keras berubah menjadi gelombang udara yang mengepul, laut di sekitarnya yang bergolak bergetar dengan liar, ombak memercik dan menghasilkan kolom air yang membumbung tinggi ke langit. Seluruh langit berubah warna dan di bawah tatapan naga raksasa, Eric Kin sama tidak pentingnya dengan seekor semut. Transformasi naga leluhur, bunuh. Rikolong membuka matanya lagi, mengangkat kepalanya dan rambutnya menari liar tertiup angin. Dia mengulurkan jarinya dan roh naga sisik tiba-tiba jatuh, menyelimuti momentum langit, seolah-olah tidak hanya untuk memusnahkan Eric Kin, tetapi bahkan pulau ini, wilayah laut ini, semuanya akan hancur berkeping-keping. Menghadapi hal ini, Eric Kin juga mengangkat kepalanya. Di dalam tubuh,
71 lubang ilahi terus-menerus bersinar terang. Saat ini, Eric Kin menggunakan kekuatan lubang ilahi hingga titik ekstrim. Aura Raja Qin terus mengalir keluar dan segera berkumpul di atas kepala Eric Kin. Bersambung.